Oke, kembali lagi bersama kami di Hidup Sehat. Nah, pemirsa masih membahas mengenai stroke menyerang di usia muda. Kok bisa? Nah, tadi Dokter Nurul ada statement, ada pasien Dokter Nurul sudah terkena serangan stroke pada usia 12 tahun. Benar. Itu karena apa dokter tadi, maaf? Itu karena obesitas. Obesitas. Jadi pasien ini gendut banget memang gitu. Faktor risiko lain sih nggak ada, meskipun memang harus dicari lagi faktor genetiknya ya. Iya. Tapi itu utamanya adalah obesitasnya. Obesitas. Iya. Nah, mungkin ibu-ibu juga di rumah nih makin penasaran nih, segede apa sih? Karena kan anak-anak sekarang tuh rata-rata tuh apa ya, gemuk-gemuk Iya. ataupun lucu-lucu gitu Iya. dokter. Segemuk apa sih dokter? Batasannya yang harus diwaspadai. Oke, ini sebenarnya harus dikonsultasikan lagi sama dokter anak ya, Ya. kalau anak-anak. Nah, namun kalau misalnya obesitas itu akan dinilai indeks massa tubuhnya. Benar. Jika indeks massa tubuhnya lebih dari 24,9, Ya. maka itu dinyatakan obesitas. Oke. Nah, itu udah harus berhati-hati tuh, sudah mulai harus lifestyle-nya dijaga, makannya dijaga, olahraga biar berat badannya turun. Seperti itu. Ya, jadi memang harus disuruh bergerak, jangan Iya, mager ya, walaupun iya. masih anak-anak ya dokter. Iya, ya? benar. Iya. Harus bergerak. Nah, terkait juga dengan mager, katanya mager salah satu yang bisa menyebabkan stroke. Ini Gimana dokter? benar dokter. Jadi kita memang disarankan dalam 1 minggu itu paling tidak 120 sampai 180 menit berjalan cepat. Oh, 120 sampai 180 menit. Berarti berapa? 2 jam sampai 2 jam setengah ya? Iya, dalam seminggu itu kita bisa total dalam Oke, seminggu seperti itu. oke, Misalnya kita nggak sempet nih tiap hari, tapi misalnya bisa kita menyisihkan waktu 3 kali aja dalam seminggu sejam-sejam, itu udah cukup. Nah, apa pengaruhnya sehingga menyebabkan stroke dokter? Oke, ketika kita tidak malas bergerak, maka metabolisme kita tidak bagus. Nah, itu tadi akan menimbulkan kolesterolnya naik, kemudian tensinya juga naik, gulanya naik, dan sebagainya, sehingga menyebabkan stroke. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, hati-hati ya, harus selalu bergerak ya, walaupun di usia benar. muda ya. Nah, dokter, di usia muda katanya memiliki riwayat gangguan pembekuan darah lebih tinggi resikonya terkena serangan stroke. Fakta atau mitos? Ini fakta, Dokter Eklas. Oh. Iya. Jadi memang pembekuan darah itu kental hubungannya dengan stroke. Ketika misalnya terjadi pembekuan darah, maka aliran darah ke otak itu berkurang. Sehingga itu akan menyebabkan oklusi penyumbatan. Nah, ini tadi yang akan menyebabkan stroke tadi. Ini sering terjadi pada pasien-pasien COVID, itu beberapa 2-3% pada pasien COVID kan dia terjadi kekentalan darah, hiperkoagulasi. Nah, itu bisa terkena stroke. Oke. Jadi karena hiperkoagulasi, karena pembekuan darah, jadi tersumbat asupan darah ke otak ya? Iya, benar. Jadi menyebabkan trombus gitu, jadi dia kena stroke. Oke. Salah satu juga yang COVID ya? Karena Iya, bisa salah satunya menyebabkan COVID. kekentalan darah. Oke. Nah, kelainan jantung katanya bisa sebabkan serangan stroke di usia muda. Fakta atau mitos, dokter? Fakta, Dokter Eklas. Ini beberapa kelainan jantung, salah satunya aritmia. Aritmia itu nadi kita atau detak jantung kita itu irreguler, jadi tidak teratur. Tidak teratur ya? Harusnya kan bunyinya gini, duk 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 gitu ya. Nah ini enggak, duk 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 gitu. Jadi dia tidak teratur. Nah, itu biasanya disebabkan karena gangguan katup. Nah, saya ngomong bicara dengan gangguan katup. Gangguan katup lainnya juga bisa menyebabkan terjadinya stroke. Misalnya paten foramen ovale, jadi ada lubang di katupnya. Itu juga bisa menyebabkan jantung, menyebabkan stroke. Oke, jadi karena kelainan di struktur ataupun di anatomi jantung juga ya? Iya, ya? benar. Oke. Jadi memang harus waspada ya dokter ya? Oke, nah untuk kita nih yang masih usia produktif dokter, kira-kira nih apa yang harus dilakukan ataupun harus disampaikan pada masyarakat yang nonton supaya tidak kena stroke di usia muda dokter? Oke, untuk mengurangi risiko terjadinya stroke, kita harus mengubah lifestyle kita. Lifestyle ya, setuju dok? Satu itu ya, biar kenapa? Biar hipertensi kita, kolesterol kita, diabetes kita terkontrol semua. Nah, kemudian kita harus jalan tadi kan, jangan mager, bergerak pokoknya. Olahraganya minimal jalan kaki aja, lari boleh, atau olahraga lain, yoga, ataupun olahraga lain boleh ya dok ya. Kemudian, atau misalnya boleh, yang penting bergerak gitu. Nah, kemudian setelah itu kalau misalnya sudah punya riwayat darah tinggi, kolesterol, itu harus dikontrol dengan baik. Targetnya adalah tensi kita itu harus kurang dari 140/90. Oke, 140/90. Jadi kalau di atas itu udah itu harus waspada. Sudah dikatakan hipertensi dan itu sudah harus diterapi. Ya.
Kemudian yang kedua, kolesterol. Kolesterol kita ini juga harus dikontrol. Ini ada beberapa yang mengindikasikan dislipidemi, salah satunya trigliserid. Trigliserida harus kurang dari 200, kemudian kolesterol total harus kurang dari 200. LDL atau kolesterol jahatnya itu harus kurang dari 100. Ini harus dikontrol dengan baik juga. Gitu. Kemudian diabetes juga harus dikontrol dengan baik. Target gula kita harus kurang dari 140. 150. Oke dokter, nah itu kan berbagai penyakit metabolik. Kalau makanan gimana dokter? Kalau makanan itu tadi, kita harus menghindari makanan yang terlalu tinggi garam, terlalu tinggi banyak lemak, kemudian kita harus diet tinggi sayur-sayuran dan buah-buahan gitu. Seperti itu. Nah kemudian hindari atau kurangi merokok, kemudian kopi itu juga nggak boleh terlalu banyak, sama satu lagi alkohol. Alkohol itu juga bisa menimbulkan stroke. Jadi kita harus kurangi atau tidak boleh minum alkohol. Kembali di ini ya, lifestyle dokter ya. Lifestyle yang baik, makanan yang bijak. Jadi memang untuk pencegahan harus memiliki pola hidup sehat dan selalu nonton Hidup Sehat dokter. Iya benar, biar tahu ilmunya kan. Setuju. Baik Dokter Nurul, terima kasih informasinya sangat jelas. Tetap jaga kesehatan dokter ya. Iya, sama-sama Dokter Ekles. Oke, pemirsa, sesaat lagi kita akan ngebahas bagaimana caranya menjaga nutrisi otak. Penasaran? Sesaat lagi tetap bersama kami di Hidup Sehat.